guys, salam kebaikan dan juga salam damai untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, yaitu VA. Nah, ini kali pertama sobat dan juga teman-teman yang ada di rumah. Kali pertama aku membuat vlog untuk sharing nih ke teman-teman semua yang ada di rumah mengenai cerita atau kisah dari salah satu buku favorit aku, kisah mengenai santo atau orang kudus yang ada dalam gereja Katolik yang menerima tanda luka-luka Kristus atau yang disebut stigmata. Santo ini menginspirasi banget dalam kehidupan aku. Kemudian santo ini juga banyak pengikutnya. Nah, santo ini juga adalah santo pertama yang menerima stigmata di dalam gereja Katolik. Kira-kira santo siapa ya? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu dan udah ada yang familiar. Dia adalah Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus dari Assisi. So, buku apa sih yang akan aku ceritakan kepada teman-teman di rumah? Buku ini. Nah, aku spill nih. Buku ini adalah salah satu buku keluaran Scavi. Jadi buku riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi, mengenai judulnya Kisah Tiga Sahabat. Nah, di dalam buku ini ada beberapa bagian cerita atau kisah hidup yang sangat inspiratif dari Fransiskus Assisi sendiri, yang mungkin teman-teman bisa juga adopsi untuk kehidupan teman-teman sendiri. Nah, oke, dalam buku ini sebenarnya ada kata pengantar teman-teman, dan juga ini babnya lumayan banyak ya, ada berapa bab? Ada 18 bab yang akan aku ceritakan kepada teman-teman semua yang ada di rumah. But untuk di vlog pertama ini aku akan menceritakan bab 1 di mana Fransiskus Assisi lahir, mengenai kelahiran Santo Fransiskus Assisi dan gambaran umum kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Dan untuk bab yang selanjutnya aku akan menceritakan kembali di vlog-vlog selanjutnya. Oke, aku akan bacakan untuk teman-teman. Nanti kalau teman-teman tertarik mengenai kisah hidup Santo Fransiskus Assisi, silakan cek kembali channel YouTube aku dari buku Kisah Tiga Sahabat. Dan inilah sobat, cerita mengenai kelahiran Fransiskus. Fransiskus berasal dari kota Assisi yang terletak di lembah Spoleto. Mula-mula oleh ibunya, ia diberi nama Yohanes. Waktu ia lahir, ayahnya memang tidak ada di rumah. Ketika ayahnya kembali dari negeri Prancis, ia diberi nama oleh ayahnya dengan nama Fransiskus. Setelah menjadi dewasa dan cerdas sekali, ia melakukan pekerjaan ayahnya, yaitu berdagang. Akan tetapi Fransiskus berbeda sekali dengan ayahnya. Wataknya jauh lebih riang dan murah hati, gemar bersenda gurau dan juga menyanyi. Bersama kelompok sebaya, siang dan malam, Fransiskus Assisi berkeliaran di kota Assisi. Ia begitu gemar mengeluarkan uang, sehingga segala apa yang mungkin ia miliki atau peroleh sebagai laba, dia habiskannya dengan makan minum secara mewah dan hal lain yang serupa. Oleh karena itu, ia kerap ditegur oleh orang tuanya. Mereka berkata bahwa ia menghabiskan begitu banyak uang bagi dirinya dan juga untuk orang lain. Sehingga tampaknya Fransiskus Assisi seperti bukan anak mereka, melainkan anak seorang pangeran besar. Namun demikian, orang tuanya yang sangat kaya juga sangat mencintai Fransiskus. Sehingga dalam hal itu,
mereka mengalah karena tidak mau mengganggu Fransiskus. Pada suatu hari, beberapa orang tetangga berbicara dengan Ibu Fransiskus tentang pemborosan anaknya. Ibunya menjawab, "Bagaimana pendapat kalian tentang anak saya? Ia akan menjadi anak Allah berkat kasih karunia Allah." Tidak hanya dalam hal tersebut, Fransiskus bermurah hati bahkan pemboros. Juga dalam hal berpakaian, ia berlebih-lebihan. Sebab ia membuat pakaian yang jauh lebih mahal daripada yang pantas ia miliki. Ia pun begitu membanggakan hal-hal yang aneh. Ia menyuruh menjahit sebuah pakaian dari kain yang amat mahal dan kain yang murahan. Seolah Fransiskus seorang yang beralap santun sejati, baik dalam tata cara maupun dalam tutur kata. Sesuai dengan niat hatinya, ia tidak pernah mengatakan sesuatu yang melukai orang lain atau yang jorok. Meskipun ia seorang pemuda yang suka bersenda gurau dan kurang tertib, namun ia telah memutuskan untuk tidak menanggapi orang yang mengatakan sesuatu yang jorok kepada dirinya. Karena watak dan perangainya itu, ia mendapat nama baik yang tersebar di seluruh daerah itu, sehingga orang yang mengenalnya mengatakan bahwa kelak ia menjadi orang penting. Nah, berpangkal pada tingkat semua keutamaan wajar itu, Fransiskus maju sampai mendapat kasih karunia ini. Jika engkau begitu murah hati dan sopan di antara manusia, yang darinya engkau hanya mendapat anugerah sementara dan fana, sewajarnya engkau beralap santun dan murah hati kepada orang miskin karena Allah yang paling murah hati dalam menerima ganjaran. Nah, semenjak itu, dengan senang hati Fransiskus mendapatkan orang miskin dan memberi mereka sedekah berlimpah. Meskipun ia seorang pedagang, namun ia seorang yang paling tidak peduli dalam menghambur-hamburkan kekayaan duniawi. Sekali peristiwa, Fransiskus berada di gudang tempat ia sibuk menjual kain. Datanglah seorang miskin meminta sedekah kepadanya demi kasih Allah. Karena terpikat oleh keinginan mendapat laba dari perdagangan yang sedang menyibukkannya, Fransiskus menolak memberi sedekah kepada si miskin. Akan tetapi, tersentuh oleh kasih karunia Allah, ia menegur dirinya karena bersikap begitu kasar kepada si miskin. Ia berpikir, seandainya si miskin meminta sesuatu demi salah seorang pangeran atau ningrat terkemuka, engkau pasti memberi apa yang diminta. Betapa seharusnya engkau berbuat demikian demi Raja segala raja dan Tuhan segala sesuatu. Oleh karena itu, dalam hatinya Fransiskus memutuskan untuk tidak pernah lagi menolak sesuatu yang diminta demi Tuhan yang begitu besar. Nah, itu dia teman-teman, kisah mengenai Santo Fransiskus Assisi, mengenai kelahirannya dan juga bagaimana sih secara umum orang memandang Santo Fransiskus Assisi. So, untuk bab kedua aku akan share di vlog aku selanjutnya. But teman-teman boleh cerita, boleh banget kalau teman-teman punya pengalaman seperti Fransiskus Assisi. Nah, kira-kira kalau teman-teman didatangi oleh seorang yang teman-teman tidak kenal, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Teman-teman mudah untuk menolak kah? Atau mungkin teman-teman berpikiran juga sama seperti Fransiskus Assisi. Mungkin orang yang membutuhkan, orang miskin ini, atau siapapun yang datang ke kita adalah orang yang diutus oleh Tuhan sendiri untuk tugas perutusannya, atau untuk membawa kebaikan untuk diri kita. Kira-kira teman-teman berpikir gitu juga nggak? Kalau orang yang datang ke kita
adalah orang yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri, Raja segala raja. So teman-teman boleh like, subscribe, dan juga komentar di bawah ini supaya kita bisa diskusi di kolom komentar dan kita bisa mendengarkan kembali kisah 3 sahabat tentunya yang ada di buku ini, bab yang kedua. So, pace ebene. Bye sobat.